Man amila, yang mengamalkan ibadah bighairi ilmin, tanpa dengan dasar pengetahuan, mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Ayat yang menjadi motivasi dasar adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena kita ini tidak pernah diperintah Allah untuk beribadah kecuali harus dengan ikhlas. Karena sholat, puasa, zakat ada ilmunya, maka belajar agama itu mesti ikhlas gitu. Karena memang tidak mungkin diterima ibadah itu tanpa dengan ilmu. Maka ikhlas itu menjadi dasar, sehingga keutamaan Allah berikan dibanding 100 rakaat tanpa dengan ilmunya, maka belajar satu bab akan lebih baik buat kita semua. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi yusamma Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafa'ana Allah bi barakati masyayikhina abaina wa ummatina wa jaddatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisus tsalitsu fi fadilatil ilmi. Majlis yang ketiga tentang keutamaan ilmu. Setelah motivasi ibadah, kemudian masuk bab kedua tentang pengetahuannya, bagaimana supaya motivasi tadi terarah gitu. Semangat ibadah ada, kemudian dibimbing dengan cara bagaimana semangat belajar atau mempelajari ilmu agama. Thalabul ilminya di bab yang ketiga. Suratul Baqarah, dalam surat Al-Baqarah, dasar sebagai keutamaan menuntut ilmu dilihat dari sisi sejarah, sumber daripada kekuatan iman seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Wa 'allama Adamal asma'. Dan pertama kali Allah menurunkan ilmu, memberikan teori atau memberikan materi tentang ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah berfirman tentang sesuatu, nama-nama benda yang ada di sekitar surga yang dimana Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di situ. Imma bi khalqin, imma ilmun doruriyun. Jadi ilmu nanti terbagi, ada doruri. Wala yaftakiru ila sabiqati istilahan liyatasalsal. Wa ta'lim fi'lun yatarattab. Ini bahasan tentang susunan kalimat dalam bahasa Arab. Tsumma aradahum 'alal malaikah. Sejarah menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, diberikanlah kelebihan berupa akal. Kemarin ceritanya akal dipanggil, kemudian diinstruksikan oleh Allah, sehingga akal ini menjadi satu yang mulia. Satu ciptaan Allah yang mulia, karena itulah manusia kemudian menjadi mulia derajatnya di sisi Allah. Nabi Adam diberikan akal, kemudian dites oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan nama-nama yang ada di sekitar surga. Setelah Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, kemudian Allah coba untuk menguji para malaikat yang pernah mengusulkan atau pernah mengkritisi tentang rencana Allah untuk menciptakan khalifah fil ard dari jenis manusia. Maka kata malaikat, apakah engkau akan menjadikan orang atau manusia yang nanti akan menumpahkan darah dan menjadikan kerusakan, menimbulkan kerusakan di muka bumi? Maka itulah kemudian Allah membuktikan kepada para malaikat dengan bukti ketika para malaikat diperintah oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama benda yang ada di sekitar surga kepada Nabi Adam, sama seperti kepada Nabi Adam, malaikat itu kemudian tidak mampu. Subhanaka, mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu ketika Allah mengatakan,
akan aku ciptakan manusia yang itu nanti akan diturunkan di bumi sebagai khalifah. Nah, maka ketika terjadi itu, Allah mengatakan washta'ala ra'su syaiban li'annal ardu lis-su'al an asma'il mardutat fala yakunul ma'rud nafsul asma'i siyama in uridu bihi al-alfaz. Jadi malaikat sama sekali tidak bisa itu mengucapkan, menghafal, menyimpan di dalam memorinya tentang apa-apa sesuatu yang bersifat material. Faqala ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Manusia punya akal yang bisa menimbang mana yang baik, mana yang tidak. Ambiuni bi asma'iha ula'i, maka cobalah malaikat kau sebutkan benda-benda ini. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kemudian para malaikat itu menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma ora ana ilmu pengetahuan ikut tetap lana kadue kita. Saya tidak punya pengetahuan apa-apa kecuali illa ma'alam tanah, apa-apa yang sudah engkau ajarkan kepada para malaikat. Malaikat emang diajarin apa? Diinstruksikan tugasnya. Tugasnya ini sudah itu aja sampai nanti hari kiamat. Sujud ya sujud aja. Nah, maka itulah malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah. Karena itu innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah, engkau adalah zat yang maha mengetahui, alladzi la yakhfa alaihi khafiyah, yang tidak ada samar bagi Allah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala in anjakum yaumal qiyamati min ahwaliha wa mawatiniha aktsarukum alayya salatun. In anjakum, tidak ada yang tidak selamat di antara kalian nanti yaumal qiyamah min ahwaliha, daripada kesibukan, daripada kekhawatiran, ketakutan pada hari kiamat, kecuali kalian orang-orang umatku yang banyak membaca sholawat kepadaku dalam Syifaun Syarif. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man salaka tariqan ilal ilmi, siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, sallakallahu sallaka. Tadi salaka nggak pakai tasdid yang pertama. Man salaka, siapa yang ngambah, menempuh jalan. Sallaka, maka Allah bimbing, Allah perjalankan, Allah mudahkan jalannya. Alima, mengetahui. Allama, ada tasdidnya, mengajarkan. Beda maknanya. Man salaka tariqan ilal ilmi, siapa yang menempuh jalan menuju ilmu pengetahuan, sallakallahu, maka Allah perjalankan, mudahkan jalannya baginya. Tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Dengan cara apa? Allah berikan hidayah taufik dari pengetahuan agamanya, meningkat keimanannya, meningkat takwanya, motivasi ibadahnya, sehingga dia menambah untuk menyemangati amal ibadah yang sudah dilakukannya itu. Nah, itulah kemudian mereka menjadi mudah untuk jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innal alima, selanjutnya adalah seorang alim, dalam satu hadis yang sama. Wa innal alima, sesungguhnya seorang alim, yustaghfaru lahu, istaghfara yastaghfiru, yastaghfiru lahu, dimintakan ampunan baginya. Oleh siapa? Man, makhluk fis samawati, di langit, waman fil ardi, dan orang atau makhluk yang ada di bumi, hatal hitani, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, fil innal ulama'a warasatul anbiya. Jadi ini utuh hadisnya begitu. Man salaka tariqan ilal ilmi, sallakallahu bihi tariqan ilal jannah, wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa ma fil ardi, hatal hitani fil bahri, innal ulama'a warasatul anbiya. Ini utuh nih hadis ini. Jadi Allah motivasi, Rasulullah memotivasi agar orang mencari ilmu, belajar ilmu dengan keutamaan-keutamaannya. Di antaranya adalah kemudahan jalan untuk menuju Allah, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di antara kemudahan itu ditopang juga oleh yastaghfirulahu, dibantu doa, dibantu istighfar, dibantu minta ampunan, dibantu mintakan rahmat dan keberkahan kepada Allah oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan seluruh makhluk yang ada di bumi, bahkan di ikan-ikan yang ada di lautan. Kenapa sebegitu mulia? Innal ulama'a, sesungguhnya seorang ulama adalah warasatul anbiya, pewaris daripada nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Muhammad, pewarisnya adalah para ulama ini. Maka wajar ketika dikatakan bahwa Rasulullah tidak mewariskan apa-apa kecuali
Al-Qur'annya itu, ajaran agama Islam ini. Maka siapa yang mengambil warisan Rasul berupa ilmu pengetahuan, maka dia sesungguhnya sudah mengambil warisan yang besar. Wa an Abi Dzar annahu qol, dikatakan dari Abi Dzar radhiyallahu annahu qala, beliau mengatakan qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, la anta dua, hendaklah di pagi-pagi hari sekali. Godan itu besok. Fil god. Nawa itu sauma godin. Nah, godin itu besok. Kalau god tagdua, artinya pagi-paginya sekali. Jadi sebelum ke aktivitas lain, kira-kira gitu. Sangat pagi, terengginas. Ya abadar la antak dua, hendaknya di pagi-pagi hari sekali. Fata'allam. Maka belajarlah engkau baban, satu bab. Fata'allam, ketika kau belajar memahami, mempelajari satu bab. Min kitabillahi ta'ala, dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, yaitu ilmu agama. Khairun laka, lebih baik bagimu. Min antusalliya, daripada atau dibanding engkau melaksanakan sholat mi'ata rok'atin, 100 rakaat. Wala antak dua, dan hendaknya pagi-pagi fata'allama baban minal ilmi. Yang pertama, motivasi untuk orang melaksanakan belajar ilmu di pagi hari sebelum aktivitas yang lain, membaca, mempelajari ilmu agama, atau bisa juga membaca kitabnya Al-Quran. Deres kalau sekarang momennya Ramadan, tadarus di pagi hari setelah subuh. Nah itu lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari ilmu agama di pagi hari sekali itu lebih baik daripada antusalliya mi'ata rok'atin, yaitu 100 rakaat sholat sunnah maksudnya. Dan kemudian motivasi yang kedua, wala antak dua fata'allam baban minal ilmi amila bihi aulam ya'mal. Yang kedua, belajarlah ilmu di pagi hari tentang satu bab saja, baik nanti bisa diamalkan langsung, aulam ya'mal, atau belum bisa mengamalkannya. Khairun laka min antusalliya al-furaqatin, lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Wa qala alaihi sholat, bisa dipahami begini maksudnya. Ini motivasi tentang kok dibanding-banding ya. Sholat 1000 rakaat, 100 rakaat dengan belajar satu ilmu, kok lebih utama belajar satu bab ilmu. Itu yang Rasulullah kemudian mengatakan, man amila, yang mengamalkan ibadah bi ghairi ilmin, tanpa dengan dasar pengetahuan, mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Itu artinya ayat yang menjadi motivasi dasar adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena kita ini tidak pernah diperintah Allah untuk beribadah kecuali harus dengan ikhlas. Karena sholat, puasa, zakat ada ilmunya, maka belajar agama itu mesti ikhlas gitu. Karena memang tidak mungkin diterima ibadah itu tanpa dengan ilmu. Dan ketika belajar ilmu itu memang berat, maka ikhlas itu menjadi dasar sehingga keutamaan Allah berikan dibanding 100 rakaat tanpa dengan ilmunya, maka belajar satu bab akan lebih baik buat kita semua. Maka keutamaan ada pada ilmu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan kemudian Rasulullah bersabda, man ta'allama baban minal ilmi, siapa yang belajar satu bab tentang ilmu pengetahuan, liyu'alliman nas, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain, kepada manusia, u'tiyalahu, maka dibalas, diberikanlah kepadanya sawabu sab'ina nabiyan, pahala 70 nabi. Kalau nabi itu diberi wahyu tetapi tidak diperintah menyampaikan, tidak diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Artinya pahala keutamaan kenabian yang diutus oleh Allah itu diperoleh oleh orang yang belajar ilmu agama, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, keluarganya, saudaranya, dan juga mengajarkan kepada orang lain, sama dengan dia diberi pahala oleh Allah 70 pahala para nabi. Fa qala alaihi salatu wassalam, man jalasa aliman, man jalasa indal alim, siapa yang duduk bersama indan itu sandingan, jadi barengan. Man jalasa indal alimi sa'ataini, siapa yang duduk bersama seorang alim 2 saat, bisa 2 jam, bisa 1 kali pertemuan, maknanya begitu nanti, atau bisa 1 kali silaturahim, au akala ma'ahu luqmataini, atau kemudian dia makan bersamanya 2 suapan minimal, au sami'a minhu kalimataini, ketika diberi nasihat dia amalkan, dia dengarkan, dia pahami, dia amalkan,
au masya ma'ahu khotwataini, atau dia berjalan di belakangnya walaupun 2 langkahan, artinya batas minimal. A'tahullahu, maka pahala yang Allah berikan adalah jannataini, 2 surga, kullu jannatin, setiap surga, mislud dunya marrataini, seluas dunia 2 kali lipat. Mishkatul Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.